Telapak tangan yang sehat tadi itu tidak basah. Biasanya kalau basah oleh keringat, maka ada faktor gangguan pada organ jantung ataupun pada faktor hormonal, atau dia mudah sekali naik hormon adrenalinnya, jadi mudah stres. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali bertemu dengan saya Rahmat Pekam. Insya Allah para pemirsa yang dirahmati Allah dan para terapis, mobil khusus ya, para alumni dan para pembelajar di LKPSC Atletik. Pada sesi kali ini kita akan belajar diagnosa praktis sebelum bekam. Kemarin sudah dijelaskan sama Ana tentang diagnosa tulang belakang. Pada kali ini adalah diagnosa telapak tangan bagian ke-1. Insya Allah ya. Yang pertama, tentu saja ketika bertemu dengan klien pada kondisi saat ini adalah harus cuci tangan, ya, karena harus kita terapkan prokes ya, insya Allah. Kemudian ya, jabat tangan. Jabat tangan ini dianya nanti di kedua-duanya, ya. Telapak tangan kanan dan telapak tangan kiri. Klien yang sehat itu, yang pertama adalah telapak tangannya hangat, ya, tidak dingin, tidak panas, ya. Kemudian juga tidak kering, tidak basah. Catat. Hangat, tidak kering, tidak kekeringan banget, tidak basah dengan keringat, tidak lengket juga, tidak dingin, dan juga tidak panas. Ya, insya Allah. Ya. Nah, ini bagus, alhamdulillah. Dan kedua tangannya, insya Allah dipastikan harus seimbang, harus sama, harus balance, ya, harus tawazun. Telapak tangan kanan dan telapak tangan kiri harus sama-sama hangat. Bila salah satu terasa ternyata tidak seimbang, yang kanan dingin, yang kiri panas, atau sebaliknya, maka ada permasalahan. Dan permasalahan biasanya ada pada faktor psikisnya, faktor mentalnya, atau bisa jadi ketika dibacakan ayat-ayat ruqyah atau doa-doa ruqyah akan reaksi. Misal, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma rabban nas adhibil basa isfi anta syafi la syifa ila syifauka syifaan la yughadiru saqama. Udah kelas nih beda. Nah, ini beberapa kasus ya, sangat banyak kasus-kasus yang kami alami di rumah sehat kami. Masya Allah ya, begitu luar biasanya ayat-ayat ruqyah untuk masalah permasalahan penyakit-penyakit non medis pada klien-klien. Yang kedua, nanti kita lihat nih ya, nanti insya Allah kita akan berseri ya. Ini telapak tangannya ya. Telapak tangan yang sehat tadi itu tidak basah. Biasanya kalau basah oleh keringat, maka ada faktor gangguan pada organ jantung ataupun pada faktor hormonal, atau dia mudah sekali naik hormon adrenalinnya, jadi mudah stres. Misalnya ditakut-takutin sedikit, awas kamu, gitu, atau panik. Ibu, tahukah ibu, anak ibu kecelakaan? Tidak, keringetan seketika. Atau misalnya karena dulu saya seorang guru, ketika kalau mengetes anak-anak ya, maka anak-anak yang akan dites maju ke depan seorang suka keringetan, ketakutan, stres, ataupun nervous, grogi. Wah, ini ketahuan ya. Kemudian tidak juga kering. Kalau telapak tangan klien kering menandakan ada permasalahan. Biasanya dia kurang minum. Dia juga lagi-lagi dalam keadaan dia stres, kecapean. Tapi yang paling dominan adalah dia kekurangan air di dalam tubuhnya. Dia kurang minum tadi. Tanya ke klien. Apalagi kalau pas dibeginikan ternyata pakai kuku ya, ini ternyata putih sekali. Nah, ini menandakan bukan klien itu dia burik tidak mandi atau karena daki, tapi dikarenakan dia kurang cairan ya. Nah, terjadi dehidrasi pada tubuhnya. Oke. Kemudian lihat secara umum, telapak tangan dari seorang klien yang sehat adalah yang ini tidak kehitaman, tidak kemerahan, tadi tidak basah, tidak kering, tidak cekung juga, ya. Kemudian tidak banyak ada bintik-bintik putih atau bercak-bercak putih, ya. Kemudian juga tidak ada bercak-bercak kuning, tidak ada kebiru-biruan. Ini insya Allah secara umum ini klien insya Allah sehat, ya. Bagaimana Pak kalau ada gejala klinis patologi ketidaknormalan pada klien, ya? Nanti insya Allah kita berseri ya. Yang pertama adalah klien yang bermasalah adalah ini memerah, ucuy kata orang Sunda ya. Dan biasanya berbanding lurus, ini agak tebal merah itu.
ya agak tebal. Kita lihat lidahnya pun tebal ya, misalnya suruh ngelel lidahnya ya, kita potret, kita zoom, ternyata tebal, selaputnya memerah, dan kemudian juga itu apa namanya seperti banyak ada sumbatan-sumbatan pada lidahnya. Ini berbanding lurus. Ini tipikal seperti ini biasanya klien tipenya tipe panas ya. Nah, ditambah selain memerah agak berminyak ya. Kemudian ujung-ujungnya pun ini adalah memerah. Nih, boleh nanti dilihat oleh para pemirsa yang dirahmati Allah. Oh, ternyata memerah ini ya. Di beberapa kondisi walaupun tidak pasti, tapi insya Allah juga banyak kami menemukan ketepatan insya Allah ya. Ini adalah gejala LDL yang tinggi, kolesterol LDL, low decile protein, di mana yang kemarin Anda pernah bahas, berbanding lurus juga ini berat, si bahunya berat ya, tekuk juga sering ngilu terutama pada saat bangun tidur, betis juga yang berat ya, menjelang mau tidur kalau itu telapak tangan, telapak kaki itu juga sering kesemutan ya. Kemudian ini pun ternyata tebal juga sama. Nah, ketika dipegang seperti ini ternyata agak panas. Bukan panasnya seperti panasnya demam ya, tapi panas yang hangat agak beda begitu. Insya Allah ini adalah bagian yang pertama. Insya Allah kita akan lanjutkan pada sesi yang lain. Semoga bermanfaat.